Abangnya, abangnya Islam apa Kristen? Oh, saya Islam, pengikut Yesus saya asli. Nah, ini yang bikin dia bingung tuh. Islam tapi pengikut Yesus gimana jadinya, Cuk? Sumpah Cuk, ini asli video reaksi lucu banget. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa subscribe ya. Oke ya, akhirnya jadi gue tuh penasaran banget sama video ini ya. Kemarin itu beberapa kali videonya lewat gitu lah. Dari Ustadz Yusuf itu ya tentang ya perdebatan itu ya antara umat muslim dan suka Kristen gitu ya. Dan di sini seru banget Cuk ya. Di sini juga dibeberkan secara langsung dengan kitabnya dia sendiri bagaimana mereka itu berkutat dengan kitabnya sendiri gitu ya. Ya seperti biasa gitu ya. Kita lihat deh komentarnya atau gimana. Bisa komentar di bawah ataupun juga tonton sampai full biar kalian itu nggak salah paham tentang perdebatan yang seperti ini. Kadang-kadang gitu ya ada yang cuma nonton sepotong tapi tanggapannya lain gitu ya. Oke lah, kita coba videonya seperti apa. Ternyata tidak pernah menyuruh manusia menyembah dirinya. Justru dalam kitabnya sendiri, Yesus digambarkan berdoa, bersujud, dan menyembah Allah. Wanita itu pun tercengang dan bertanya dalam hati, Emang sih ya, Yesus itu kan sunat. Kalau sembahyang bersujud gitu ya, dan juga berpuasa. Terus yang ngikutin Yesus siapa gitu ya? Kristen atau Islam gitu ya? Justru kita ini yang Islam itu ngikutin Yesus gitu ya kan? "Kalau Yesus menyembah Allah, lalu siapa yang selama ini kami sembah?" Oke Mbak, ini sore saya berdiskusi dengan siapapun. Mbaknya Kristen betul, tanda salib tuh ada di namanya Mbak Penny. Mbak Penny ada mau bertanya atau mau ditanya nih, silakan. Oke, saya mau bertanya. Apa Panggil tuh? apa ini, Ustadz? Terserah Mbak Penny aja, terserah ya. Gak penting gitu, Pokoknya enak gitu panggil ya itu kalau yang penting memperbaikin ya. panggillah dengan yang baik ya, dan kita akan merespon baik, itu aja. Jadi nggak tekan-tekan Aku mau gimana nanya, gitu Bang. ya? Apa tuh? Di ajaran kalian itu benar nggak? Itu nanti di surga 72 bidadari dipecahkan itu kerjaan lelaki. Gitu, baik, Oh, baik. itu udah permasalahan. Oh, ya. 72 bidadari di surga gitu ya. Ya gimana tanggapannya sih? Biar lihat aja. Ya. Mbak, sebenarnya itu bukan cuma ajaran Islam, tapi itu juga ajaran Yesus. Nah loh, Nah, dia sendiri nggak tahu cuy, ajarannya Yesus sendiri nggak tahu dia cowok. terkejut kan? Kaget dia. Wah, jadi Mbak, masalah bidadari memang ada di Quran. Terus 72 itu adanya di hadis. Ya, terus kalau untuk masalah kosakata pecahin perawan, itu kosakata yang berlebihan karena nggak ada ayatnya, nggak ada. Ya, itu kata seorang yang katanya ustadz, kan kayak gitu. Ya, tapi dalilnya kagak ada. Ya kadang-kadang gitu ya, paling lebih tepatnya baca sendiri hadisnya gitu ya. Kadang ada yang lebihin gitu, ada yang ngurangin gitu ya. Kalau pengen tahu kita sama-sama baca kitabnya sendiri gitu ya. Nah, kalau saya tanyain ya, di mana tuh dalilnya pecahin perawan bidadari di surga? Mati, nggak bakalan ada. Gitu ya. Jadi Mbak tahu ya, yang namanya bidadari itu ada di Quran dengan kosakata wahurun ain. Ya, mata bidadari yang cantik jelita kayak Mbak Penny gitu ya. Asik, iyalah. Tapi jumlahnya 72 ada di hadis, oke? Nah, sekarang kalau untuk ajaran Yesus bukan 72 Mbak, tapi 100 loh. Nah lo, 100 tuh, 100. Gimana lo? Gimana tanggapannya dia tuh? Bacain Bapak. Coba buka itu Al-Quran. Mau tengok Bang, betul nggak itu di surga ada 72 bidadari? Itu di Quran nggak ada Mbak. Kalau di Quran nggak ada. Yang ada 72 bidadari itu di hadis. Oke? Al-Quran dengan hadis beda. Al-Quran firman Tuhan. Hadis itu tergantung dari persetujuan Nabi, dari qauliyahnya Nabi, perkataan Nabi, atau dari fi'liyahnya Nabi, dari kelakuan Nabi. Itu hadis gitu. Ya, beda. Jadi yang jumlah 72 itu ada di hadis. Oke ya Mbak ya, bukan di Al-Quran. Biar Anda nanti nggak salah kaprah dan bisa membedakan gitu Mbak. Nah, terkait tentang yang saya katakan, Yesus menjanjikan 100 istri. Nah itu dia tuh. Yang 100 dia kaget tuh. Kok bisa 100? Apa aja itu? Di surga ada dalilnya, ada. Mana? Nggak ada itu. Nah nggak gak ada. percaya dia kan?
Lab dibatasi untuk beberapa penonton. Di report saya. Baik. Sebelum saya ini ya Mbak ya, sebelum saya rungkatkan ini live ya, saya mau kasih tahu Mbak, Yesus janjikan 100 istri. Nih. Nah, kan so kan kasih lihat sendiri loh so, kitabnya sendiri. Baca ya, ini Matius 19:29. Catat nih. Dan setiap orang yang 19:29. sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, kata Yesus ya, atau anak, atau ladang demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat, Mbak. Ya. Lah, Jadi nanti saudaranya jadi 100, ayah jadi 100, ibu jadi 100, baru istri dengar, jadi ya. 100. Ya. tapi selama ini dia nggak baca semuanya kali ya cuy ya. Cuman tahunya dari gereja pendeta doang kali ya. Nggak baca kitabnya sendiri kali. Nah, ini janji Yesus dan ia akan mewarisi Mana hidup ada yang diajarin kekal. untuk Ya iya, nggak mungkin dibacain pendeta, Mbak. Nggak mungkin lah diajarin pendeta di gereja. Kabur orang ntar. Bisa jadi Ya, sih. kabur. Jadi ini Anda bisa baca nih banyak nih Mbak. Anda bisa juga baca dalam bahasa Inggrisnya. Ya, nih bahasa Inggrisnya. Or wife. Wife apa? Istri Mbak. Jadi nanti Yesus menjanjikan bagi orang yang ikut dia, meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istrinya, dia akan balikin 100 kali lipat, bahkan istrinya juga 100 so. Gimana? Itu kitabnya sendiri loh yang ngomong ya, dia nggak ngarang. Mau cepetan, let's go car. Mau ramean, let's go car. Mau nyaman, let's go car. Apalagi nih so. Nah terus kalau Anda nggak percaya, Yesus juga menyembah Mbak. Siapa yang dia sembah di sini? Yesus menyembah Tuhannya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Yesus. Kami, Yesus dan murid-muridnya menyembah apa yang Yesus kenal. Gimana Yesus pun menyembah Tuhannya toh? Aduh, Gimana Mbak? Gimana? kayak gimana Mbak? Bingung dia. Kayak gimana? Bingung, sadar Mbak. Aduh, gimana rasanya ya berkutat sama kitab sendiri gitu ya. Mikir gitu. Mari ikuti ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen, Betul, pendeta, atau ajaran betul, gereja. betul. Karena Yesus tidak pernah bawa Kristen, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak pernah mengenal gereja, Yesus tidak pernah kenal pendeta. Ya, Cocok sih, cocok memang. gitu. Nah, kalau saya pengikut Yesus, Mbak. Pengikut Yesus saya. Yesus sunat di hari ke-8, saya sunat. Sunat. Nggak ada kulupnya saya. Mau saya sepil Jangan gitu. Bang, janganlah. Sepilnya jangan di situ Bang, di rumah aja. Bisa ya? Maksudnya lucu-lucu begini. Nggak ada, saya juga sunat gitu. Terus Yesus menyuruh menyembah Allah, saya juga sembah Allah. Benar. Terus Yesus tidak pernah contohin makan babi, Benar. saya nggak pernah makan babi gitu. Yesus kan dia itu ya berpuasa, saya pun juga puasa gitu Mbak. Terus apa lagi itu ya yang kita nggak ikutin dari Yesus? Sunat iya, puasa iya, nggak makan babi iya, nyembah Allah iya. Jadi yang ngikutin Yesus itu siapa? Kita atau mereka gitu ya? Bingung kan? Ayo, siapa yang ngikutin Yesus? Anda atau saya? Ya jelas saya. Nggak ada Yesus minta sembah, nggak ada. Jangan disepil, nanti mbaknya lari. Nggak apa-apa lah Macam Bang, mana sepil pula dikit. kalian ini minta sepil? Malah dari kocak kan Su? Ayo, apa yang mau Mbak katakan sama saya? Silakan. Kehabisan kata-kata Kalau saya udah. ngajarin apa kata Yesus, Anda bantah saya sama bantah Yesus tuh, ya. Gini aja deh Mbak, buka di kitabnya, tanyain apa yang mau ditanyain semuanya coba. Tahu dia Mbak, tahu semuanya.
Ayo Mbak, ayo silakan. Anda mau ngomong apa? Saya mau dengar, silakan. Mati di kayu salib. Nah, kayu salib Itu lagi kata Bang. siapa? Dia mati di kayu salib buat nebus dosa. Dulu-dulu Mbak, dulu-dulu ya di zaman Nabi Musa, di zamannya para nabi, orang nebus dosa Pakai pakai domba. darah domba, pakai kotoran sapi, dibakar. pakai kulit domba yang dibakar. Gitu. Tiba-tiba ada ajaran nebus dosa pakai darah manusia. Iya itu juga Cuk. Pakai darah manusia coba Cuk. Kan biasanya korban dia pakai ya binatang, kambing. Ini ya ini yang ngomong sih. Yang namanya minta darah satu-satunya adalah ajaran iblis, Mbak. Contohnya Dracula. Bukan ajaran vampir. Tuhan. Coba lihat Dracula, Iya, lihat betul, lihat zombie, ya kan ajaran iblis semua itu. Minta darah itu. Coba Anda lihat ajarannya para nabi. Minta apa? Korban daging, kulit sapi. Kayak gitu. Bukan minta darah. Apa minta darah? Pelan-pelan Bang, Aduh, pelan-pelan. aneh-aneh aja Mbak Pelan-pelan lah. ini. Gimana Mbak, sadar? Ayo kembali ke jalan yang lurus, jalannya Yesus gitu. Jangan jalannya gereja, jalan pendeta, jalan Kristen nyasar. Abangnya Islam apa Kristen? Oh saya Islam, pengikut Yesus saya asli. Nah ini yang bikin dia bingung tuh. Islam tapi pengikut Yesus gimana jadinya Cuk? Yang sebenarnya ya ajaran Yesus itu ya diteruskan sama Islam gitu ya. Oh. Mbak, Yesus itu gelarnya apa? Anda tahu nggak? Juru Selamat dunia. Juru selamat gitu ya. betul? Oke. Anda tahu nggak bahasa Arabnya selamat? Bahasa Arabnya selamat. Taruh. Islam kan? Ya Cuk. Ya kan berarti Yesus Islam. Ya juru Islam kan? Dia artinya kan penebus dosa. Enggak. Bahasa Arabnya selamat apa? Nggak tahu. Selamat itu dalam bahasa Arab Islam, Mbak. bener Makanya kan? Yesus juru Nah, selamat. kan? Yesus itu juru Islam. Nah ya itu. Gimana sih? Nggak ada Yesus juru Kristen, nggak ada. Tapi juru Islam. Nah, gitu. Namanya aja juru selamat, juru Islam dia. Aduh. Cari apa Mas? Cari jodoh Mbak. Cari sepatu. Dibeli-beli aja. Waduh, jangan cemberut gitu dong, Mbak. Janganlah kayak gitu. Waduh. Udah kehabisan kata-kata itu Bang. Hilang ntar cantiknya Mbaknya kalau cemberut. Gitu. Saya hanya menyampaikan, mari kita ikuti jalan Yesus, bukan jalan gereja, bukan jalan Kristen. Karena Yesus nggak bawa Kristen, Yesus nggak kenal Kristen. Kristen itu adalah komunitas yang dibikin Paulus di Antioquia, bukan bawaan Yesus. Jadi kesimpulannya mau ngikut Yesus atau mau ngikut Paulus gitu. Kalau ngikut Paulus ya silakan monggo lah. Tapi kalau ngikut Yesus ya ajarannya udah ada semua dengan dibaca kitabnya Cuk. Dan Yesus tidak pernah memberi pesan, jadilah kamu Kristen. Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Nah itu dia. Sedangkan Yesus memerintahkan sembahlah Allah. Lalu kenapa Anda sembah Nah. Dia? Aduh, gitu. Bang, Tuhan kami kan Tritunggal. Nah ini lagi nih Tritunggal Cuk. Yang sering banget Tritunggal. dipermasalahin Tritunggal juga ikut-ikutan. Allah itu kan ibaratnya dia roh. Jadi dia datang ke dunia sebagai Tuhan Yesus ya. Oh, gitu. Baik, nabi mana yang pernah nyembah roh sebelum Yesus? Sebutin dong Daud. Nabi apa? Nabi Musa nyembah roh? Enggak. Ayub? Enggak. Salomo? Enggak. Daud? Nanti dikira saya ngibul pula. Bentar. Saya buka. Kasih tahu Bang, kasih tahu. Kasih tahu. Kitabnya siapa yang lebih paham siapa? Kok kebalik ya? Aja, saya bukakan aja ya. Ini ajaran Yesus nih sama Anda. Ya, nanti dikira saya dusta pula. Padahal saya baca apa yang dikatakan Yesus nih. Ya. Nih. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3, kitab Anda. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Satu-satunya. benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Padahal di sini udah jelas banget tuh ya. Satu-satunya yang mau disembah dan juga Yesus yang diutus, bukan Yesus yang disembahnya. So, Ada nggak Yesus ngomong mereka mengenal Engkau? Ya, 3 dalam 1. Nggak nggak ada. ada, Cok, nggak ada. Gimana ceritanya ada tertunggal sih ya? Ini yang ngarang emang atau gimana sih ya? Oke teman-teman ya, terima kasih sudah nonton video ini dan semoga video ini jadi pembelajaran kita semua gitu ya. Bukan masalah untuk membandingkan atau gimana gitu ya, tapi emang masalah perdebatan ini kan penting gitu ya untuk mencari kebenaran ya sebenar-benarnya. Karena dengan akal pikiran kita itu bisa mencari tahu gitu ya mana yang benar-benar ya benar jalannya lurus gitu ataupun benar-benar jalan yang cuman karangan doang gitu ya. Sudah terbukti lah ya. Jangan lupa subscribe